Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai macam limpahan nikmat karunia-Nya. Sebagaimana tadi yang disampaikan, begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sekalipun kita berusaha untuk menghitungnya, nah maka tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat daripada Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Betapa banyak ya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat materi yang telah kita rasakan itu adalah nikmat ijad. Apa nikmat ijad? Nikmat ijad itu artinya ya keberadaan kita. Sampai saat sekarang Allah masih memberikan nikmat kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan nikmat ijad, ya, nikmat kehidupan. Sampai saat sekarang Allah belum mewafatkan kita. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernapas, menikmati berbagai macam fasilitas hidup, menikmati berbagai macam jamuan-jamuan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, makanya nikmat hidup inilah justru yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang ada. Nah, makanya kita harus lebih dapat memahaminya. Harus ya. Sok kerada kernaon atuh urang sagala bukan sagala rupa gaduhnya. Bari jeung urang geus teu aya. Nah, itu kenikmatan yang tidak akan bisa ternikmati, ya. Tapi sekalipun mungkin Allah memberikan kita ya kadarnya hanya cukup, nah, kemudian kita masih hidup, itu mah prosesnya luar biasa lah, ya. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, Allah menjadikan semua itu tiada lain ya ujian untuk kehidupan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi dengan modal hidup inilah maka yang Allah inginkan, yang Allah harapkan kita menjadi yang terbaik di hadapan. Sebab Allah menjadikan kematian, Allah menjadikan kehidupan, tiada lain itu adalah sebagai ujian, liyabluwakum ayyukum, ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya, ya. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi kita hidup, kita manfaatkan sebaik-baiknya hanya untuk apa? Melakukan amal-amal yang terbaik, ya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, khairul bariyah, ya, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik hamba di antara makhluk-makhluk yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini ada potongan ayat ya. Ini suratnya Al-Baqarah. Lupa tidak dicantumkan. Ayatnya 172 kalau nggak salah. Nih, potongan ayatnya. Washkuru lillahi. Bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, jadi ini sebagai salah satu bukti
bahwa kita adalah orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Banyak bersyukur kepada Allah, ya. Nah, maka sering disampaikan bagaimana kita bertadabur terhadap Al-Quran, ya. Tadabur terhadap Al-Quran itu memperhatikan setiap akhir ayat yang kita baca. Diulang lagi ya. Tadabur terhadap Al-Quran itu memperhatikan setiap akhir ayat yang kita baca. Kenapa? Karena setiap akhir ayat yang kita baca itu sebenarnya sedang menjelaskan siapa yang membaca itu. Nah, enten upami orang hoyong terang saha urang, nah maka sok seueur maca Al-Quran dan perhatikan setiap akhir ayat yang Allah sampaikan, karena setiap akhir ayat itu sedang menjelaskan siapa diri kita sebenarnya. Ya, sering kan disampaikan ya, termasuk ayat ini. Benar enggak kita ini termasuk orang yang mengabdikan diri kita kepada Allah? Kita akan disebut sebagai orang yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Kita akan disebut sebagai orang yang benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah ketika kita mensyukuri ya apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tuh, ya. Oh. Nah, makanya setelah orang mah banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh gitu ya. Eta jadi diragukan ya, sesuatu yang diragukan kalau kita mengaku orang yang beribadah kepada Allah tapi banyak mengeluh ya dengan apa yang kita terima. Kali dehnya sing kahartosa ya. Jadi lamun hoyong disebat jalmi anu leres-leres ibadah ka Allah mah tos syukurna we lah. Syukur teh kan menerima ya. Menerima dengan lapang dada, menerima dengan lapang hati tiap-tiap apa yang Allah berikan kepada kita, tos segitulah. Apapun itu mah ya. Dan seberapapun yang Allah berikan, maka sok terimakan. Itu cara bersyukur kepada Allah. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Tidak segampang apa yang diucapkannya. Terus ya pasti si orang teh syukur lamun ku Allah dibere loba. Pas dibere saeutik kumaha? Syukurnya alhamdulillah. Terus cing rarawaskeun lah. Da sigana alhamdulillahnya berlipat-lipat ketika Allah beri banyak ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah kan gitu. Nah, pas nu katarima saeutik cing kumaha? Alhamdulillah keneh teh. Alhamdulillah. Ya. Sing angger teh sing alhamdulillah deui. Kan sok sanaos alhamdulillahna saeutik kan gitu. Da diberena ge saeutik. Beda jeung nalika dibere lobanya. Alhamdulillahna ge loba kan gitu nya mangadinya. Nah, alhamdulillah kan gitu ta. Ya. Nah, yang lebih baik seperti itu daripada kita mengeluh keadaan. Naon ieu teh tuh gitu. Saya teh ku kalimat kitu teh nya pilih orang teh teu narima karena nikmati Allah. Kenapa? Karena melihat yang lain ya beda gitu kan dengan apa yang kita terima. Ya. Nah, jadi tah teh salurasna mah nya keur ngabuktoskeun gitu kan hasil salami orang ieu ngaos ya. Ya, kenapa? Karena hal ini terus diulang-ulang. Sok sing syukur ke Allah, syukurna ke Allah lain wae nalika dibere loba kan gitunya. Sering kan kadang we tanya ya kalimat seperti itu.
Tapi syukur ke Allah mah dimanapun, kapanpun kan gitu, ya. Dan seberapapun yang kita terima, nah maka kita menerimakan itu. Nah itulah syukur kepada Allah. Sekali lagi, kenapa kita mesti demikian? Karena masieun lamun nawae orang teu disebat jalmi anu leres-leres ibadah ke Allah. Ya. Orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, maka mereka akan menerimakan apa saja yang diberikan oleh Allah buat dirinya. Nah, ini ayat nanya, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, nah, mohon ini dicatat dan jadikan sebagai pedoman. Bahkan mungkin ya ini dijadikan sebagai ukuran. Orang gitu jadi jalan manu ibadah ke Allah benar-benar henteu kan gitu. Nah, ketika kita banyak bersyukur, yakinkan bahwa kita adalah sebagai orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita banyak mengeluhnya, ya tidak menerimakannya, nah berarti apa? Mungkin pengabdian kita kepada Allah masih diragukan, ya. Nah ini perlu dicatat sekali lagi ya. Sok jadikan sebagai tolak ukur bagi kita bahwa kita adalah sebagai orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, di bawahnya ada beberapa catatannya. Ini terutama catatan dari orang-orang terdahulu. Ada yang bernama Makhul. Namanya Makhul minat tabi'in. Seorang tabi'in. Tabi'in teh apa? Tabi'in teh orang yang sejaman dengan sahabat Nabi ya. Belajar kepada sahabat tersebut. Nah, maka disebutlah tabi'in. Jadi, sekalipun sejaman, tapi kalau tidak belajar, maka tidak disebut seorang tabi'in. Nah, tabi'in mah sejaman, bertemu, kemudian belajar. Maka disebutlah tabi'in. Di antara ya, tabi'in yang jumlahnya begitu banyak, ada yang bernama Makhul. Nah, kata beliau, qala Makhulun minat tabi'in. Makhul seorang tabi'in berkata, arba'un man kunna fihi kunna lahu. 4 perkara, jika yang 4 itu ada pada dia, maka kebaikan baginya. Nah, ya, catat ya. 4 perkara, jika yang 4 itu ada pada dia, maka kebaikan baginya. Apa saja nih yang 4 itu? Yang pertama, kata beliau itu adalah asyukru. Asyukru teh bersyukur. Ya. Makanya kenapa Allah sering-sering mengingatkan dan mengajak kita untuk lebih banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Tapi ketika kufur, jelas-jelas itu merupakan kerugian baginya. Ya. Nah, jadi, kebaikan apa yang akan kita dapat ketika kita banyak bersyukur kepada Allah? Nah, ini di surat An-Nisa ayat 147. Di mana Allah menyatakan, ma yaf'alullah bi'azabikum. Mengapa Allah akan menyiksamu? Ya. Mengapa Allah akan menyiksamu? Jadi kalau dalam bahasa kita, Allah tidak akan menyiksamu. Dan tidak mungkin Allah akan menyiksamu. Makanya Allah menyatakan ma yaf'alullah bi'azabikum. Mengapa Allah akan menyiksamu?
In syakartum, jika kamu bersyukur. Tak modalnya kanggo orangnya, orang bakal salamet tina panyiksa Allah lamun orang seueur syukur. Dah lah ya. Tidak ada lagi gitu kan perkara yang lain yang mesti kita lakukan kalau kita ingin selamat daripada ancaman siksa Allah kecuali bersyukur. Ya. Nah, jadi kalau lebih ditekankan bahwa bersyukur itu memakai, memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada diri di jalan yang Allah ridhoi. Nah itulah ya cara kita bersyukur akan nikmat daripada Allah. Nah makanya soknya pami gitu kan orang lah gaduh gitu kan nanti ya punya pakaian ya yang agak pantas pakai dipakai ke mana ya teh? Kan ada orang banyak punten ya bandingan ya orang bandingan sok kan hari kaundangan mah kadang-kalanya anu halus ge sok jadi ketinggalan teh butut kan itu padahal halus kan nih karena kadang-kadang orang sok aduh ya teh make teh ieu deui kan gitu ya. Nah itu untuk memenuhi undangan sesama makhluk. Nah cing ketika diundang oleh Allah aya teu emutan dina diri urang. Aduh urang teh geuningan make kieu ye asa teu pantes ganti heula. Kan ari ka masjid mah kadang kawisnya anu nyangsangna awak we gitu kan teh. Pake we gitu. Terus saya ka masjid kan itu. Padahal bisa jadi nu dipakena teh naon? Gambar dina kaosna teh naon teh? Tulisan dina kaosna teh naon pantis? Ya. Karena ada yang mah budak ngorah hungkul kadang kawis sok teu kaemutan ya. Ka masjid teh berbat teh lompat kan itu. Padahal dina gambarna teh tah, dina kaosna teh gambarna teh mangpurana, mangrupa-rupa kan gitu. Bahkan bahasana oge mangrupa-rupa ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, salah ya, disebut salah mante ngan mungkin belum tepat. Kenapa? Nah, karena terkadang kita memenuhi undangan sesama ya. Nah, kita berpenampilan yang lebih layak dan lebih pantas. Tapi ketika kita gitu memenuhi undangan daripada Allah, terkadang kumaha tampilan orang teh nya punten ya, orang kawisna saayana kan gitu. Keun baelah ka masjid ieu kan gitu. Teh aya bahasa kitu teh, keun baelah ka masjid ieu. Padahal justru ka masjid mah saur Allah mah sok pakenya anu rada pantes kan gitu ya. Lain anu anyar ya. Pokoknya sok pakai gitu kan anu langkung pantes ya. Kenapa? Karena kita akan memenuhi undangan Allah. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan ayat ini ya, sok kalau ingin selamat nah maka bersyukurlah. Bersyukur teh carana kumaha? Nah, manfaatkan apa yang Allah berikan di jalan Allah yang Allah ridho kan gitu. Ya, nah itu syukur. Oh, ka masjidnya pami pantas nambahkan itu nganggo naon teh? Masuk takwa kan gitu ya. Atau ka mana we gitu ya. Ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmunya. Nah, gitu. Layakkan diri kita, pantaskan diri kita. Kenapa? Karena ini merupakan undangan daripada Allah. Maka Allah pun akan melayakkan kita gitu. Ya. Allah pun akan memantaskan kita. Nah iya, makanya hadis katanya Allah itu berada dalam sangkaan apa? Hambanya. Tuh, maka ya pantaskan heula gitu nya, pantaskan dulu diri kita. Layakkan dulu diri kita. Nanti Allah akan membalas dengan hal yang lebih pantas ya, lebih layak. Gitu tanya ketika kita beribadah kepada Allah. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Mengapa Allah akan menyiksamu in syakartum? Jika kamu bersyukur. Artosnya Allah tidak akan menyiksa ketika kita menjadi orang yang
banyak bersyukur. Insya Allah ya, pokoknya mah naon lah ya, kita syukuri, kita nikmati, kita terimakan. Nah maka ini yang akan menjadi benteng selamatnya diri kita dari ancaman siksa Allah. Nah itu yang pertama ya. Nah kemudian yang kedua itu iman. Nah kenapa langsung menginjak ke nomor 2? Karena dalilnya sama dengan keimanan. Nah di surat An-Nisa ayat 147 masih ya. Ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum, yang tadi kan, jika kalian bersyukur. Nah yang keduanya wa amantum, dan beriman. Tuh. Jadi dua hal inilah yang akan menjadi benteng selamatnya kita dari ancaman siksa Allah. Satu bersyukur, kemudian yang kedua beriman. Ya, itu dalil-dalilnya. Wa kana Allahu syakiran aliman. Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kantosnya itu disampaikan bahwa Allah itu syakiron, maha mensyukuri. Artinya apa? Artinya Allah akan memberi lebih dari apa yang telah kita berikan kalau semuanya kita persembahkan di jalan Allah. Nah itulah Allah itu syakiron ya, Allah maha mensyukuri. Nah yang kedua, terkadang yang kita berikan ya itu tidak apa ya, selebih dari apa yang ada dalam bayangan kita. Jadi kadangkala kan memberikan sesuatu teh nya cek ukuran orangnya, cek ukuran orang kan numpang sayana kan gitu. Padahal di sisi Allah apa yang kita berikan itu belum ya mencapai derajat yang paling baik kan ya, yang paling bagus. Nah, nu dipastikan kurang mah kadangkala nah kan gitunya orang mah sok jarang-jarang lah kalau memberikan sesuatu itu yang paling baik enggak kan. Nah, justru eta teh naon teh nyamureunana sesa tina pamilih urang. Nya leres ya. Cing ayeuna lamun urang masihkeun ye nya kanu sanes anu panghadena anu panggorengna. Anu panghadena. Ya. Leres ya. Ya, nyala urang akui lah dan memang gitu anu dibikeun ka batur ada moal atuh. Moal anu panghadena lah. Ya. Nah, paling juga mungkin di bawahnya kan gitu. Tapi dah keumumannya nu dibikeun mah pasti gitu nya kualitas nanti anu pang sanes pang atulah yang tidak lebih baik kan gitu dari yang lebih baik kan. Nah, sekalipun yang kita berikan seperti itu, yang kita persembahkan seperti itu. Cing kumaha dipayuneun Allah ya. Ya. Kan mungkin ya dipayuneun makhluk mah kan dipayuneun naon teh anu dibere ku urang mah naon sih merete nu kieu kan mungkin seperti itunya. Terus ya padahal cenah aya keneh nu leuwih alus kan. Nah si eta mah merete nu goreng we gitu lain nu alusna. Tah kan seperti itu nu narima teh kadang-kala mah nya. Terus nah apakah Allah seperti itu enggak kan? Cing Allah gitu tuh. Nah, itulah yang disebut yang dimaksud dengan syakiron. Nu dibikeun ku urang mah lain nu pangalusna. Tapi anger dipayuneun Allah mah nya ku Allah teh bakal dibales kudu leuwih alus tinimbang naon nu dibikeun ku urang. Nah makanya itulah wa kana Allahu syakiron. Ya. Allah itu maha mensyukuri. Karena lamun urang hayang kasebut jalmi nu syukur sigana hese keneh. Harusnya betul enggak? Ya. Allah mah pantas layak ketika disebut syakiron. Kenapa? Karena Allah ya henteu males gitu kan ku kagorengan nalika urang mere nu goreng. Terus ya, Allah itu tidak membalas sesuatu yang tidak lebih baik ketika kita memberikan yang tidak baik kan. Nah, itu syakiron Allah eta. Cok sing tiasa diraraoskeun ku urangnya. Nah, contohna mah seperti tadi ya. Orang mikeun ka batur kadangkala numpang
gorengna. Makanan cek batur teh padahal mah aya keneh nu alus nah nu dibikeun teh nu gorengna tuh. Jadi nu mere jeung nu dibere teh kadang-kadang mah kumaha? Teu narimanya. Ya. Nah, sob. Ya ini lebih diperdalam ya. Akan sifat-sifat daripada Allah tuh luar biasa. Allah mahnya kan Allah teh naon cenah? Sifat yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul ya? Sifat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maknanya apa? Maknanya apa? Ya teh bedana teh saeutik pisan yang urang. Sok kira ya. Karena Allah mah nya kena bahasa urang lah ngaragampilnya. Allah mah resep ka jalma anu menta. Amek ka jalma anu tara menta. Tuh nya jeung urang kan bedana saeutik pisan. Cing aya urang kumaha urang? Allah mah resep ka jalma anu menta. Allah ambek ka jalma anu tara menta. Kan siga urangnya. Siga pun urang kumaha? Urang mah resep teh nalika tuh tadi penta ambek nalika saeutik lah bedana teh. Ya. Nah itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya subhanallahnya, nah, makanya orang sering nyebutkan subhanallah, nah itulah Allah itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Allah itu jauh daripada kekurangan. Karena anu tadi teh urang mah resep teh nalika teh dipenta, amek lamun dipentaan wae. Nah, Allah mah justru resep teh nalika dipenta, Allah amek nalika teu dipenta. Itulah Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Ya. Urang bakal bisa kitu moal, gitu hungkul. Ya. Nah, jadi itulah syakiron. Syakiron, Allah itu maha mensyukuri, aliman. Allah lagi maha mengetahui. Ya. Kalau maha melihat teh, enak mengetahui teh kan aliman, Allah maha mengetahui. Terus naon deui? Basironnya. Itu juga sama. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat. Gitu ya. Nah, itu teh ada sifat-sifat Allah yang artinya hampir sama tapi kalimatnya berbeda. Dibedakan pasti ada maksud dan tujuan yang berbeda juga. Ya. Nah, itu ya. Jadi satu syukur, banyaklah bersyukur. Berang kadang kawis, ese ternya rek jadi jalma nu syukur. Harus ya. Kenapa? Karena terkadang kita sambil menikmati nikmat Allah, di samping itu kita tidak yakin dengan nikmat Allah yang lain. Bari ngadongeng tanya, bari ngahuapkeun bala-bala, bari jeung ngaregot cai kopi. Cing nu diobrolkeun naon. Lah itu. Nu diobrolkeun ka susah ya jeung. Padahal mah teu kudu ngobrolkeun eta nah keur ngopi keneh, keur ngahuapkeun bala-bala keneh. Sok ngarobrolkeun ka susah itu. Ya. Nah, eta makana alhamdulillah abdi mah jadi jalmi anu syukur ka Allah. Bari jeung tadinya obrolan-obrolan teh gitu. Bari ngopi, bari ngahuapkeun bala-bala kan gitu nih diobrolkeun teh ka susah jeung ka susah. Nah, itu ya. Satu syukur, dua apa? Iman. Maka insya Allah dua hal ini yang akan jadi benteng dari ancaman siksa Allah. Dan janji Allah sampai kapanpun, ketika kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang beriman, maka akan selamat dari ancaman siksa Allah. Ma yaf'alullah mi'azabikum. Mengapa Allah akan menyiksamu? Itu kan pertanyaannya. Mengapa Allah akan menyiksamu? Kan itu. Jika kamu bersyukur dan beriman. Ya. Artinya sekali lagi, Allah tidak akan menyiksa
ketika kita bersyukur dan ketika kita beriman, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yang akan kita rasakan kebaikan-kebaikannya itu adalah doa. Doa itu apa? Doa, ya. Doa itu permohonan dari bawah ke atas. Nah, itu disebutnya doa. Permintaan dari bawah ke atas, ya, disebut doa. Namun tiluhur kahanap naon? Tihanap kaluhur mah doa, lamun tiluhur kahanap naon? Perintahnya, ya. Nah, doa. Kebaikan apa yang akan kita dapat ketika kita memanfaatkan momen-momen tertentu untuk meminta kepada Allah, atau ketika kita memanfaatkan berbagai macam momen untuk meminta kepada Allah. Nah, kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Tah, catat ya, Allah memberitahukan bahwa Allah itu dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kadeta, ya. Jadi lamun hayang dibere mah kudu daek menta. Kenging menta ke Allah kan tadi. Allah senang kepada orang yang meminta. Allah begitu benci terhadap orang yang tidak pernah mau meminta kepadanya. Makanya manfaatkan keadaan seperti ini, ya. Betul, ayat ini itu bergandengan dengan ayat-ayat tentang saum. Tapi sebenarnya ayat ini tidak ada kaitannya dengan saum gitu. Tapi kenapa Allah simpan ayat ini justru di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang saum, ya. Nah, makanya kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Satu diantaranya adalah doanya orang-orang yang saum, ya. Makanya engke ya seberapa dinten deh karena Ramadan teh 2 minggu, ya. 2 minggu kurang langkung. Nah, manfaatkan Ramadan itu satu untuk memperbanyak berdoa. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diijabahnya doa. Manfaatkan siang dan malam hanya untuk meminta kepada Allah itu, ya. Nah, itu pelajarannya apa? Pelajarannya ayat ini tidak ada kaitan dengan saum, tapi disimpan di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang saum. Manfaatkan dulu tak? Di sampingnya kita saumnya, nah maka perbanyaklah berdoa. Karena dengan banyak berdoa itu akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat. Cing karaos ayeuna we nya puntennya ya mah. Non kosongkeun heula we kitu. Ya, ayeuna urang teh datara pisan ngadoang ka Allah teh. Tapi kan ku Allah teh geuningan diperhatikeun keneh we kitu. Karaos teh. Tapi sanes sartos tara ngadoa nya mangadinya osotkeun ngadoa mah. Ieu mah lamun teh. Ya, ya urang teh jadi jalma anu cara pisan ngadoa, tapi da dugi ka ayeuna nih. Terus teh so komo lamun dibarengan jeung ngadoana. Ku teu ngadoa ge geuningan Allah masihan keneh. Ya, apalagi kalau kita manfaatkan dengan banyak meminta kepadanya. Maka insya Allah akan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Nah, satu diantaranya ujibu da'watad da'i idza da'an.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Syaratna naon? Menta. Lamun teu menta dibere moal naha akan teu menta. Ya, Allah mah mere teh nalika menta. Ai teu menta mah nya wayahna lamun teu dibere. Tapi geuningan nalika urang teu menta da Allah mah subhanallah. Ya, ku Allah teh anger we kitu urang teh diperhatikeun. Diantawisna urang masih kene tiasa ngahuapnya. Eta teh nikmat ya Allah sanes. Nikmat ya Allah. Ya. So. Diantawisna Allah masih kenan maparinan kesehatan. Jag-jag kene urang bisa nalengkahkeun sampean nya. Urang bisa itu jeung ieu. Ya. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Padahal di samping itu terkadang tidak diikuti dengan permohonan kita. Ya, apalagi kalau diikuti dengan permohonan. Ujibu da'wata da'i da'an. Nah, bagaimana agar doa-doa kita dijabah oleh Allah? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ya. Nah, jadi lamun urang ngadoa, doa orang terasoyong dijabah ku Allah, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Ya, laksanakan segala perintah Allah. Terutama engke dina sasi Ramadannya. Engke lah sebelum Ramadan kita bahas dulu ya, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan tahun sekarang. Ya. Jadi engke mah tos kedah aya gaduh cita-cita jeung jadi cita-cita orang ya, Ramadan tahun ini adalah milik kita kan itu ya. Nah, jadi ulah dugikeun ka asa kitu-kitu wae kan itunya. Ramadan kamari kitu, Ramadan ayeuna kitu tantong ya. Nah, justru harus ada perbedaan nyata ketika waktu berganti waktu. Kenapa? Karena Ramadan yang telah lalu bukan Ramadan yang sekarang. Ya, Ramadan yang sekarang itu adalah Ramadan sekarang, dan yang telah lalu ya itulah yang telah lalu. Pastinya akan beda dan harus beda. Ya. Nah, jadi itu falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tuh, ya. Itu bocoran-bocoran hungkut ya Allah itu. Bagaimana agar kita senantiasa ada dalam kebenaran. Kita senantiasa berada dalam petunjuk Allah, kan gitu ya. Nah, maka banyaklah meminta pada Allah, banyaklah berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat nih, ya, wal istighfar. Istighfar. Jadi orang sering istighfar, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya. Nah, ayatnya wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Ya, yang maksudnya naon? Nah, inilah karunia yang paling besar yang telah Allah berikan kepada umat manusia, yaitu dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, janji Allah ketika Nabi diutus, selama Nabi gitu kan masih ada, nah maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Nah, ini kumaha Nabi natos saya, ya. Nah, upayakan, ikhtiarkan, hadirkan dalam kehidupan kita berbagai macam apa yang telah dibawa oleh Nabi. Ya, tuh, itu petunjuk-petunjuk Al-Quran agar kita selamat hidup di dunia ini dan selamat nanti di akhirat. Dari awal kan, ku syukur, selamat, ku iman, selamatnya, ku ngadoa, itu kebaikan yang akan kita dapat. Termasuk kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah setelah Rasulullah tiada. Seperti kia, ya, ruang riung saperos kia, dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan nasihat-nasihat Rasul. Insya Allah, ya, satu, ini mengundang keberkahan.
Yang kedua, akan menjaga dari siksaan Allah. Akan menjaga dari benduna Allah kan dia. Ya. Nah, karena kurang doanya. Mudah-mudahan kan sate aku Allah dipaparinan keselamatan, dipaparinan keberkahan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk kiranya mencari ilmu, maka Allah akan senantiasa memperhatikan kita. Ya. Itu kan ayatnya nu kamarinya. Ya, Allah itu tidak akan mengindahkan kita kalau bukan karena ibadah-ibadah kita. Nah, karena ketaatan kita lah Allah akan senantiasa memperhatikan kita. Ya. Nah, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ya. Jadi ku istighfar, Allah akan menjamin kita selamat. Dengan banyak beristighfar, kumaha cenah? Allah tidak akan menyiksa. Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ya. Yuk, orang sasarangannya 4 ini kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ya. Ya, dalam aktivitas kita sok sing syukur, banyak mempertebal keimanan, perbanyak berdoa, dan yang keempat itu adalah perbanyak untuk beristighfar, yang memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi orang mah tong gaduh emutan da urang mah tarami gawe dosa kan gitu. Ceuk saha. Justru gaduh emutan urang tarami gawe dosa eta teh dosa. Ya. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang bersih daripada kehilapan, kekurangan, dan kesalahan. Ya, alangkah lebih baik kalau kita teruskan dengan senantiasa beristighfar. Ya, nah, itulah 4 hal yang disampaikan oleh Makhul, ya, seorang tabi'in yang mudah-mudahan ini menjadi jasa baik beliau, ya. Terutama itu adalah bagi kita ketika menyampaikan berbagai macam poin-poin kebaikan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya. Allah memberikan kesempatan untuk bisa mewujudkan semua.